kecerdasan intelektual dan spiritual, menyongsong persaingan global terhadap tenaga profesional di era industri 4.0. UHAMKA lebih utama. Perkenalkan, nama saya Rina Pausia, mahasiswa di dalam jabatan Program Studi Guru Kelas Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Ahmad. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di ISKIN Pakacangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berikut ini saya tampilkan bukti bahwa saya telah mendaftarkan untuk UKIN dan ISKIN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Ya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Iya, terima kasih. Alhamdulillah kalian kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, dan kita bisa belajar kembali. Untuk memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin minta pada anak Ibu untuk memimpin doa. Untuk memimpin doa, Ibu. Ya, Omel. Ya, sama-sama ya, angkat tangannya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah hari ini hadir semuanya ya. Ya. Nah, semuanya hadir, kita patut bersyukur karena kita diberi kesehatan. Sebelumnya kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya Nana, untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air. Ya, untuk itu Ibu ya mulai deh Nana. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Tidak bosan-bosannya Ibu untuk menyampaikan kita untuk menjaga kesehatan. Apa tadi untuk menjaga kesehatan kita? Yang pertama kita cuci tangan pakai apa? Sabun. Iya, pakai sabun. Kemudian Memakai masker. memakai masker kalau keluar rumah. Kemudian apa lagi? Menjaga jarak dan menghindari kerumunan dari orang. Iya, menjaga jarak. Ya. Nah,
masih ingat? Kemarin semalam kita belajar apa? Sabun dan belerang. Ya, masalah semut dan belerang yaitu tentang pekerjaan. Tentang pekerjaan. Apa yang kalian ketahui tentang pekerjaan? Petani. Iya, pekerjaan itu apa? Seorang dilakukan pekerjaan adalah usaha yang dilakukan seorang untuk mendapat penghasilan. Iya, adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapat pekerjaan atau penghasilan. Nah, yang menghasilkan uang. Ya, jenis-jenis pekerjaannya nanti kita akan pelajari. Ya, anak-anak ya. Kemudian sebelum ibu memasuki materi hari ini, akan ibu sampaikan dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Perhatikan ya anak-anak ya. Yang pertama yaitu kalian nanti harus bisa menganalisis unsur-unsur cerita dalam dongeng dengan tepat. Kemudian kalian juga harus bisa membuat kesimpulan berkaitan dengan isi cerita secara lisan dan tulisan dengan tepat. Kemudian yang selanjutnya yaitu kalian dapat menganalisis jenis-jenis pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi di masyarakat dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu kalian nanti akan mempresentasikan hasil pengamatan melalui gambar tentang jenis-jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi di masyarakat secara tepat. Nah, itu yang ingin kita capai hari ini. Nah, anak-anak, materi kita hari ini yaitu mata pembelajaran kita yaitu tema 4 yaitu tentang berbagai pekerjaan. Tema 3 tentang pekerjaan orang tuaku, dan pembelajaran 1 yang mana materinya adalah bahasa Indonesia yaitu unsur-unsur cerita dalam dongeng, dan IPS-nya adalah jenis-jenis pekerjaan. Nah, sebelum kalian memasuki pembelajaran kita hari ini, kalian coba buka dulu bukunya yaitu di halaman 95. Sudah semuanya dibuka? Ya, karena sudah dibuka, ibu minta kepada Dipa untuk membacakannya. Yang lain perhatikan dan dengarkan. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka ada seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat kesal, ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya, namun gabus tidak selera makan. Gabus hanya menginginkan suatu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Ya, sambung Habibi. Terima kasih. Nah, dari teks bacaan tadi, apa yang kalian ketahui? Apa judul dari cerita tersebut? Tupai dan ikan gabus. Ya, yaitu tupai dan ikan gabus. Ya, bagus. Terus apa lagi? Siapa tokohnya? Tupai dan ikan gabus. Iya, yaitu tupai dan ikan gabus. Ya, bagus. Terus di mana mereka tinggal? Di pantai. Di tepi pantai. Kemudian bagaimana sifat dari tupai? Suka menolong. Nah, tupai berarti suka menolong. Kemudian ikan gabus apa sifatnya? Sabar. Ya, sabar, dalam cerita tadi sudah dijelaskan ya. Nah, kemudian bagaimana awal cerita tersebut? Tupai melihat ikan gabus lesu. Iya, tupai melihat ikan gabus lesu. Nah, setelah kalian tahu awal ceritanya, berarti kalian juga mengerti bagaimana akhir ceritanya. Yo, akhir ceritanya apa? Ikan gabus. Ceritanya tentang Tupai melihat ikan gabus. iya, kemudian apa yang diberikannya? Tupai makan ikan gabus. Iya, kemudian apa amanat dari cerita tersebut?
apa pesan yang kita ambil dari isi cerita, yaitu tentang kisah tentang cerita tupai dan ikan gabus tadi, yaitu tentang kita harus saling tolong menolong. Nah, kalian juga ya jangan lupa saling tolong menolong dan juga saling membantu. Nah, dari cerita tadi itu namanya apa? Cerita apa? Dongeng. Iya, dongeng. Nah, apa yang kalian ketahui tentang dongeng? Dongeng adalah tidak benar-benar terjadi. Iya, dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, yaitu jadi kita menghayal. Ya, hayalan. Cerita itu dongeng itu cerita hayalan, tapi ada maknanya tersendiri. Ya. Nah, kemudian di dalam dongeng tadi, contoh dongeng tadi apa-apa saja? Kancil dan buaya, tupai dan ikan gabus. Iya, terus apa lagi? Buaya, Terus? kupu dan semut. Iya, yang lain mana suaranya yang lain? Putri sayang dan kura-kura. Iya, nah banyak ya cerita atau dongeng tersebut seperti kancil dan buaya. Suara mendengar kancil dan buaya. Nah, ada ceritanya. Kemudian kupu-kupu dan semut. Kemudian apa lagi? Putri duyung. Dan kemudian putri salju. Kemudian cerita atau dongeng gajah dan semut, serta semut dan belalang, kancil dan kura-kura. Nah, banyak lagi ya cerita yang kita pilih, banyak lagi ya tentang cerita atau dongeng. Jadi ingatlah, dongeng itu adalah cerita yang ada maknanya. Nah, di dalam cerita tersebut ada yang terdapat dengan unsur dari cerita itu apa? Tema. Iya, tema. Kemudian apa lagi? Apa? Tokoh. Kemudian apa lagi? Tokohan. Iya, terus penokohan apa lagi? Alur. Terus Latar. dan Amanah. nah, itu yang disebut dengan unsur-unsur dalam sebuah cerita. Nah, apa yang kalian ketahui tentang tema? Ayo, apa? Adalah ide, tujuan atau makna yang terkandung dalam sebuah cerita. Iya, tema adalah ide atau tujuan atau makna yang terkandung di dalam sebuah cerita. Nah, itu yang disebut dengan tema. Yang kalian baca tadi temanya apa? Judulnya apa? Tupai dan ikan gabus. Iya, tupai dan ikan gabus. Berarti itu temanya. Kemudian apa lagi yang unsur-unsurnya tadi? Tokoh Nah, apa tokoh itu? adalah orang atau pelaku cerita. Iya, tokoh adalah orangnya atau pelakunya. Nah, contohnya tadi di dalam tokoh ada dalam kisah cerita tupai dan ikan gabus tadi siapa tokohnya? Tupai dan Iya, tupai, ikan gabus dan hiu. Iya, ikan hiu. Ada berapa orang berarti di sana? 3. Nah, ada 3 orang. Katakanlah tokoh itu yang disebut dengan orangnya atau pelakunya. Kemudian selain itu apa lagi? Penokohan. Apa yang kalian tahu tentang penokohan? Tokoh mengenai tokoh atau pelaku dalam cerita. Dia adalah gambaran mengenai tokoh atau pelaku dalam cerita, yaitu sebagai gambaran bagaimana watak dari tokoh tersebut. Kemudian apa lagi tentang alur yang kalian ketahui? Urutan atau rangkaian Iya, alur adalah urutan atau rangkaian peristiwa yang kemudian membentuk sebuah cerita. Dan kita cerita awalnya sampai cerita akhirnya. Kemudian apa lagi? Kata adalah hubungan yang melingkupi sebuah hubungan. Iya, nah kata itu jadi kita tempatnya. Nah, tadi dalam kisah tadi tempatnya di mana? Di tepi pantai. Nah, kemudian apa lagi yang terakhir? Dalam cerita tadi, yaitu amanat. Nah, amanat ini sama dengan pesan. Amanat apa artinya amanat? Sesuatu yang ingin disampaikan dalam cerita. Nah, sesuatu yang ingin disampaikan dalam cerita, yaitu jadi kita
moralnya. Nah, dari itu tadi unsur-unsur struktur dongeng. Siapa yang tahu tentang struktur dongeng? Siapa yang paling mengetahui? Pendahuluan, isi, penutup. Iya, di dalamnya ada pendahuluan, kemudian isi, kemudian Penutup. ya ada penutup. Pendahuluan itu terdiri dari apa saja? Isi kalimat pengantar untuk melalui dongeng. Iya, yaitu berisi kalimat pengantar untuk melalui dongeng. Kemudian apa lagi tentang isi yang kalian ketahui? Mendengarkan dongeng mengenai urutan menjadi dari suatu peristiwa. Iya, peristiwa yang penting dalam dongeng mengenai urutan kejadian dari suatu peristiwa. Kemudian yang terakhir tadi apa namanya? Penutup. Penutup. Apa penutup itu? Adalah bagian akhir cerita yang dibuat untuk mengakhiri cerita. Iya, bagus jawabannya, yaitu bagian akhir cerita yang dibuat untuk mengakhiri cerita. Nah, kemudian apa lagi? Nah, dari cerita tersebut tadi ada sudah kalian sebutkan tentang unsur-unsur cerita dan juga struktur dongeng. Dan kalian nanti ingat ya. Nah, hari ini ibu akan bagikan kelompoknya dulu. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Satu kelompoknya apa tadi namanya? Pedagang. Iya, pedagang. Di kelompok 2 supir, kelompok 3 guru. Nah, ibu ingin mencek apakah kalian masih semangat dalam pelajaran hari ini. Nah, untuk kelompok 1 yaitu kelompok pedagang, apa? Apa tadi? Yes. Iya, ulangi, kita ulang. Untuk kelompok pedagang apa tadi? Yes. Iya, kelompok Set. kelompok guru. Mantap, suaranya masih kurang jelas. Tapi katakanlah. Nah, itu tadi sudah ibu bagikan kelompoknya. Kita ingin mengerjakan LKPD yaitu tentang unsur-unsur cerita yang kalian baca tadi. Nah, kemudian kalian juga ada di sana ya petunjuknya, yaitu membuat kesimpulan dari isi cerita. Mengerjakannya berkelompok. Jangan ada yang pada bergemilang. Nah, ibu bagikan dulu. Kelompoknya ya. Iya. Namanya aja terus. Ini orang. Ya, nama aja. Sudah kan semuanya? Nah, sudah. Sudah apa belum? Bila sudah, perhatikan temannya untuk presentasi, tapi presentasinya di duduknya di bangku aja. Yang pertama tentang menjelaskan tentang unsur-unsur cerita dari kelompok ini dulu baca. Terdiri dari apa saja? Nyari suaranya. Yang lain dengarkan. Apakah sama jawabannya? Bila sama, kita ada lagi presentasi yang lain. Nyari ini kadang-kadang marah nih, kalau kamu dia mau nyari yang lain. Ya, terus. Ya, apakah sama? Sama. Ya, sama, kita ada lagi. Kemudian kelompok sini, kelompok 2. Bacakan hasilnya dari kesimpulan tersebut. Tepuk tangan dulu ya semuanya. Nah, iya. Masih semangat anak-anak? Masih semangat? Iya, kalau semangat kita hari ini karena sudah mengerjakan LKPD, kumpul dulu LKPD-nya. Nah, ya, berdiri dulu semuanya. Ya, sudah siap semuanya? Putar-putar, peganglah bahu, yang putar-putar, peganglah lutut, goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Ya, terus. Tangan diputar-putar, peganglah, tangan diputar-putar.
Sudah enakan? Nah, kalau sudah, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian tentang yang kalian ketahui apa itu? Perhatikan dulu ya video yang kita pelajari, yang kita sekarang ini ya, amati dulu ya videonya ya. Perhatikan ya anak-anakku. Nah, dari video tadi, apa yang kalian ketahui tentang pekerjaan? Apa tadi? Pekerjaan adalah usaha yang mendapatkan penghasilan. Iya, yaitu usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Kemudian, nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar tentang apa? Penghasilan yang Ini gambar apa? naik. Nah, ini ada gambar. Naik. Kemudian ini gambar apa? Nelayan. Iya, kemudian Peternak. kemudian ini. Oke. Nah, yang kesemuanya ini adalah yang menghasilkan Barang. barang. Ya, perhatikan lagi ini gambarnya. Nah, petani. Petani adalah siapa yang tahu bekerjanya di mana petani? Di sawah. Ya, petani bekerjanya di sawah. Kemudian barang yang dihasilkannya apa? Padi. Sayur. Apa lagi? Padi, sayur, dan buah-buahan. Iya, ada padi, ada Sayur. sayur, Dan buah-buahan. ada buah-buahan. Bagus. Terus apa lagi? Kemudian kopi itu apa aja kita? Tukang masak. Iya, tukang masak. Tukang masak itu kerjanya di mana? Barang. Di warung, di restoran, iya di kafe, ya dan sebagainya. Orang yang bekerja membuat makanan ya lah. Nah, kemudian apa lagi? Nah, perhatikan ini gambar apa? Nah, gambar apa? Supir, dokter, Guru. Polisi. Pilot. Mentor. semuanya ini menghasilkan apa? Jasa ini kita pada kelihatan tidak menghasilkan barang atau bentuknya. Jasa ini hanya pengabdian. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, ini tadi yang menghasilkan apa pekerjaan yang menghasilkan barang seperti supir. Supir ini apa? Gimana? Iya, nah supir ini tidak menghasilkan barang karena ia menghasilkan jasa yaitu tenaga kita. Jasa itu adalah tenaganya. Kemudian ini gambar apa? Dokter kerjanya di mana? Di rumah sakit. Orang yang bekerja di bidang kesehatan dan memberikan jasa pengobati dan merawat orang sakit atau pasien. Nah, kemudian apa lagi? Nah, guru kerjanya apa? Mengajar. Apa lagi? Membimbing. Siswanya adalah belajar di sekolah. Nah, seperti pian ini ya. Nah, kemudian apa lagi? Polisi kerjanya apa polisi? Iya, yaitu orang yang bekerja memberikan jasa menjaga keamanan dan ketertiban umum. Bagus. Terus apa lagi? Pilot. Iya, Habibie, pilot kerjanya apa? Orang yang bekerja memberi jasa menerbangkan pesawat untuk mengantar penumpang. Iya, nah bagus suaranya nyaring, udah ada mana anda ya? Nah mantap ya. Kemudian apa lagi?
bekerja memberikan jasa merapikan dan memotong rambut, yaitu jadi kita tukang cukur, ya, tukang rambut jadi kita. Nah, kemudian dari penjelasan tadi, dari gambar-gambar tadi, ada berapa jenis-jenis pekerjaan? 2. Ada 2. Sebutkan apa saja? 1 pekerjaan yang menghasilkan barang, 2 pekerjaan yang menghasilkan desa. Iya, yaitu yang menghasilkan barang dan yang menghasilkan jasa. Nah, contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Tukang kayu, petani, nelayan, perajin. Iya, yaitu bagus jawabannya, tukang kayu, petani, nelayan, dan perajin. Kemudian yang menghasilkan jasa apa? Dokter, guru, polisi, guru, sopir. Iya, bagus. Dokter, guru, mentir, polisi, guru, dan juga supir. Nah, kemudian coba kalian lihat ini gambar orang apa? Orang Membuat kursi. membuat kursi. Ini menghasilkan apa? Barang. Barang. Kemudian ini, Desa. iya, jasa. Berarti orang yang mengerjakan tukang cukur ini adalah hanya mengadakan jasa. Kemudian yang ini, Kulit barang. nah ini menghasilkan apa juga? Barang. Kemudian yang ini, nah, Montir. montir. Apa yang biasa? Jasa. Kemudian apa lagi? Tukang pijat. Desa. Nah, tukang pijat juga menghasilkan jasa. Kemudian apa lagi? Supir. Desa. Supir menghasilkan Desa. jasa. Nah, kemudian ini apa gambar apa? Kuli bunga. Desa. Iya, menghasilkan jasa. Kemudian, nah, Kuli bangunan. kuli bangunan menghasilkan jasa. Kemudian yang ini, Tukang sampah menghasilkan desa. nah, tukang sampah juga menghasilkan jasa. Kemudian ini apa? Guru menghasilkan desa. Nah, iya. Ini juga sama ya. Nah, kemudian yang ini, Arsitek. arsitek menghasilkan apa? Jasa. Jasa. Kemudian yang ini, Dokter. dokter menghasilkan apa? Jasa. Juga. Kemudian habis juga ya. Nah, dari semua ini tadi apa namanya? Yang kalian pelajari tadi dari membuat video, mengamati video sampai penjelasan atau mengamati gambar, kalian ibu akan bagikan lagi LKPD-nya, yaitu tentang jenis-jenis pekerjaan. Yang mana? Perhatikan ya caranya. Yang pertama kalian menulis hasil pekerjaannya apa, kemudian menghasilkan apa. Kemudian di bagian keduanya kalian menempel hasil karya dari pembuatan sampai di pengiriman. Paham? Paham. Ibu akan bagikan ya. Yang menulis siapa, yang bagian menulis? Di sini yang menulis siapa? Ya, boleh. Sudah. Nah, yang menulis yang di sini bagian mana? Menempel di sini, gunting. Perhatikan panahnya dari mana, mulai mana. Ada sudah ditanya pelajaran panahnya tadi mulai mana dan sampai mana. Nah, panahnya. Perhatikan. Panahnya perhatikan mulai mana sampai ke mana. Nah, kemudian ya sudah bentar lagi lah kita hari ini kawan belum ada nama. Ya kamu minum karena Tiga. ya. Sudah semuanya? Sudah semuanya anak? Sudah ya? Nah, kalau sudah kita presentasikan dari kelompok 1 dulu. Yang lain perhatikan ya. Baca yang anak-anak dari ya, dari video.
Apa bedanya putih yang kecil? Tukang barang. Kegiatan masyarakat apa? Tukang kayu. Tukang kayu apa ya? Bagus cacat ya? Nah, tapi logika. Menghasilkan jasa. Ini ada beberapa contoh. Dokter menghasilkan jasa. Sopir menghasilkan jasa. Tukang menghasilkan barang. Ya. Petani menghasilkan barang. Iya, nah itu adalah jenis-jenis pekerjaan dan juga yang menghasilkannya. Bagaimana anak-anak yang kelompok lain? Apakah sama? Ada tanggapan ada yang berbeda? Sama ya, bersama perhatikan. Nah, ini adalah hasil kerjanya menempa tentang apa? Kegiatan proses pembuatan suatu barang menjadi penjual. Yang pertama kemana? Yang pertama tulis anak Kak. Yang pertama kemana? Yang pertama apa bicaranya? Yang pertama pohon. Nah, jadinya pohonnya di hutan. Kemudian kemana lagi? Ya terus. Kayu dapat ke kota. Ya terus. Pengajian kayu. Ya terus kemana lagi? Toko muda. Ya terus. Pembeli. Nah, sampai ke pembeli. Ini adalah hasil dari kelompok satu. Nah, karena sudah mempresentasikan, Ibu beri hadiah. Tunggu ya. Iya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Iya, terima kasih. Untuk kelompok dua yang mana? Presentasikan seperti kelompok satu. Ya, siapa yang membaca? Yang sini. Siapa? Ini dia mau TE. Dia mau TE kan ini. Nah, ya. Yang lain perhatikan apakah sama? Ya ini. Ya, terus. Terus. Iya, nah sama kah? Iya, kemudian presentasi yang keduanya, bagian keduanya. Yang mau memegang, yang membacanya. Nah, sini bacanya. Nah, kawan membaca. Nah, baca. Mulai dari mana? Nah, tunjuk. Ya, kemudian. Merajin kayu. Di kota. Merajin kayu. Toko mobil. Pembeli. Iya, nah itu adalah presentasi dari kelompok 2. Tunggu ya, kita beri tulisannya. Nah, karena sudah mempresentasikan, Ibu kasih. Kita beri tulisan. Terusnya kalau ya, terima kasih. Silakan duduk. Sudah tadi mempresentasikan tentang jenis pekerjaan yang dari proses sampai ke pengolahan sampai ke prosesnya dan sampai ke bahan bakunya. Nah, sekarang Ibu ingin menguji kemampuan apakah kalian paham dengan pembelajaran kita hari ini dengan memberikan evaluasi. Ya, terima kasih ya. Sudah kan? Ya, sudah. Apa? Itu aja yang mampir kan jalan. Dari hasil evaluasi tadi, apakah ada di antara kalian yang kurang paham tentang pembelajaran hari ini? Apakah yang sulit? Bisa jawab semuanya? Bisa. Alhamdulillah, tapi Ibu cek dulu lah siapa yang bagian mana yang kurang paham, boleh bertanya ke Mbak. Nah, hari ini kita belajar tentang apa? Tentang pekerjaan kesimpulan. Tentang Dongeng. Dongeng. Dongeng itu apa? Habibi, apa dongeng itu apa, Habibi? Dongeng adalah cerita yang
Iya, kemudian belajar apa lagi kita? Unsur dalam sebuah dongeng. Tema, tokoh, alur, latar, amanat. Iya, tentang unsur-unsur dalam sebuah dongeng yaitu tema, tokoh, penokoh, alur, latar serta amanat. Kemudian apa lagi? Pekerjaan. Ya, apa lagi? Pekerjaan adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Ya, terus apa lagi? Belajar apa tadi kita? Jenis pekerjaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pekerjaan menghasilkan barang, pekerjaan menghasilkan jasa. Nah, itu tadi adalah materi yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kalian juga paham dan mengerti. Apakah hari ini kalian belajar menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah menyenangkan pelajaran yang kita hari ini. Ya, di bagian mana yang menyenangkannya? Adanya apa? Pidi? Yo. Kemudian apa lagi tadi? Cerita. Kemudian is breakingnya tadi ya, itu yang membuat heboh ya. Nah, ibu ingatkan kembali, besok kita bertemu kembali dalam pembelajaran selanjutnya, yaitu tema 4, subtema 3, tapi pembelajaran yang kedua. Nah, kalian harus belajar sungguh-sungguh ya di rumah ya. Ulangi lagi pelajaran kita hari ini. Nah, kemudian pelajaran besok juga kalian harus pelajari supaya nanti besok kita mudah untuk memahaminya. Tinggal apa yang tidak kita mengerti baru kita tanyakan. Nah, kemudian karena kalau saya sudah menyimpulkan sudah ya, hari ini kita mau pulang sudah. Kami sudah mempelajari kita ya. Untuk itu ibu minta untuk merapikan alat tulisnya. Perhatikan, ibu ingatkan kembali anak-anaknya untuk menjaga kesehatan. Yang pertama apa tadi? Kemudian pakai masker. Kemudian yang ketiga menghindari kerumunan. Karena pembelajaran kita sudah habis. Dan juga kalau untuk mengakhiri pembelajaran biasanya kita apa? Nah, baca doa. Untuk memimpin doa hari ini siapa? Ya, Habibie. Karena pembelajaran kita sudah berakhir, maka